Ayat dalam Injil pun ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis, dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini, maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amu Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah. Ya, sampai Umar tadi mulai zuhud, lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat, ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, "Ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya, itu Abbas radhiyallahu anhu, maka berilah kepada kami hujan." Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, "Ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya, sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa. Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat. Turunkanlah hujan buat kami." Maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar, bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya, seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu, artinya kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis sini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau selalu mengatakan, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik." Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Allah, karuniakanlah kepada aku syahadah, mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu." Ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, "Wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat, mustahil bisa diserang udah. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh, jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat, orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan. Maka Umar mengatakan, "Ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau." Ternyata betul, ya, beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak, dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu, gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mukminin." Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, itu belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Dan Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai akhirnya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan. Maka dia pun datang, Abu Lu'lu, kepada Umar mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, ini Mughirah menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham, padahal ini kecil untuk hasil dia." Kata Umar, 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab, dan ini awal masalah.
Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah, kesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Ya, akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus, maksudnya si Abu Lu'lu' itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh dan Abu Musa yang mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu' ini karena panik dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di sekitar dia sampai dia melukai 13 orang. Dan 3 orang sempat mati terbunuh bersama Umar, tentunya mati syahid nanti berempat, gitu kan? Tapi 3 orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada lihat kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin, menusuk, maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu' ini, dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu'. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu' seorang pahlawan orang-orang Syiah itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mu'minin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW, berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga, dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melantunkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu' di hari kiamat, naudzubillah, termasuk bersama-sama di neraka gitu, karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali, subhanallah gitu. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya gitu kan. Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu. Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan, yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa, sudah mati Amir Mu'minin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan, sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab. Ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mu'minin sudah tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu, ini kisah Umar, nanti kita dengar juga kisah Utsman, kisah Ali, sahabat-sahabat yang mulia ini yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati gitu kan, maka kuburkanlah saya ya, dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama 2 sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Amir Mu'minin. Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar, lalu berkata,
Semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan, Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan, Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertua Nabi, mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Itu kan, jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan, terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amir Mukminin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salat ya Amiral Mukminin, As-salat ya Amiral Mukminin, 3 kali. As-salat ya Amiral Mukminin, 3 kali ucapin. Salat wahai Amir Mukminin, 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah, ya. Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengar azan, kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu, bangun dalam kondisi pingsan, bisa bangun hanya dengan mendengar sholat, karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur, pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amir Mukminin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada, ya, bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amir Mukminin, Anda adalah utusan, Anda adalah pendamping Rasulullah SAW, Anda ini dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Selalu menepis, jangan katakan itu, jangan katakan itu, terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amir Mukminin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW, itu sudah satu nilai. Perjuanganmu, ya, perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil, kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu, ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih, ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan, karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam. Ya, biasa dikatakan gitu, ya ibna akhi, gitu kan. Angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor,
ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu.